Sawadikap sahabat sinema. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ghost Lab tahun 2021. Film ini menceritakan dua orang yang merupakan akademisi, yaitu dokter yang berusaha membuktikan keberadaan hantu secara ilmiah. Mereka mencoba berbagai cara untuk berkomunikasi dengan hantu. Namun, penelitian ini berujung maut yang tidak terduga. Biar gak banyak spoiler di depan, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Dr. Wi dan Arjong tengah melakukan jaga malam di rumah sakit. Di malam sebelumnya, ada pasien yang tewas mengenaskan setelah mengalami luka bakar parah dan menggeliat kesakitan. Arjong sangat tertarik dengan hal itu dan berharap dapat melihat hantu. Sebaliknya, Dr. Wi sama sekali tidak percaya dengan adanya hantu. Di waktu senggangnya sebagai dokter, Wi merawat ibunya yang telah koma selama 8 tahun. Ia berusaha menjadi dokter agar bisa menyembuhkan ibunya. Wi adalah anak berbakti yang berharap ibunya dapat segera siuman dan kembali ke sisinya. Di malam selanjutnya, Wi dan Arjong kembali jaga malam di rumah sakit. Arjong berusaha meyakinkan Wi bahwa hantu adalah keberadaan yang nyata. Wi yang berpikir sangat logis tidak setuju dengan hal itu. Namun tiba-tiba, Wi dan Arjong melihat hantu dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Wi ketakutan, sedangkan Arjong senang karena kepercayaannya terbukti. Keesokan harinya, Wi dan Arjong melihat CCTV untuk membuktikan apa yang mereka lihat sebelumnya. Tampak mereka berdua di CCTV, namun tidak begitu dengan hantu yang mereka lihat. Dengan kenyataan itu, Wi mulai percaya adanya hantu. Dan untuk itulah, Arjong membawa Wi ke tempat persembunyiannya, di mana selama 5 tahun ini, Arjong menjalankan proyek Cahaya Utara, yaitu proyek untuk membuktikan adanya hantu. Saat Arjong masih kecil, ia pernah melihat hantu ayahnya yang baru saja meninggal. Sejak saat itu, Arjong merasa bahwa dirinya terlahir untuk membuktikan adanya hantu. Arjong mengajak Wi bergabung, dan tanpa terduga, Wi menerima ajakan temannya itu. Target Arjong adalah menerbitkan hasil penelitiannya ke dunia dan bisa masuk ke deretan peneliti terhebat. Sebelum Wi bergabung, Arjong telah melakukan penelitian di banyak tempat. Ia melakukan wawancara, pergi ke tempat-tempat angker, melakukan ritual pemanggilan setan, dan hasilnya adalah nihil. Setelah sekian lama, hantu yang dilihatnya bersama Wi adalah hantu kedua yang pernah ia lihat setelah ayahnya. Untuk itulah selama seminggu, mereka menghabiskan malamnya di koridor rumah sakit, tempat mereka melihat hantu sebelumnya. Hasilnya lagi-lagi nihil. Sampai akhirnya, ada barang bergerak dengan sendirinya, yang ternyata itu adalah karena angin, bukan karena hantu. Kejadian itu memberikan petunjuk kepada mereka. Selama ini, mereka hanya mencari hantu secara visual, namun tidak memperhitungkan kejadian poltergeist, yaitu benda yang bergerak sendiri karena ulah hantu. Setelah itu mereka meneliti CCTV rumah sakit dan didapati adanya benda yang bergerak dengan sendirinya. Pencarian hantu pun dimulai dengan pendekatan berbeda. Dan tiba-tiba, mereka melihat secara langsung kursi roda yang bergerak sendiri. Melihat kejadian itu secara langsung membuat Arjong sangat bersemangat. Berhari-hari Arjong menghabiskan waktunya untuk meneliti video poltergeist. Tanpa tidur, ia terus meneliti video-video itu. Bukannya menemukan bukti tambahan, Arjong yang tidak fokus malah melakukan kesalahan saat operasi bedah. Dalam kesedihannya, Arjong dihibur oleh Mei, pacar Arjong yang sudah menemaninya selama ini. Walaupun Mei adalah pacar Arjong, Arjong tidak pernah memberitahukan penelitiannya tentang hantu kepada Mei. Setelah beberapa hari, Wi menemukan teori baru, yaitu sulit untuk bertemu dengan hantu yang tidak kita kenal. Namun saat orang yang dekat dengan kita meninggal, hantu tersebut akan dengan sendirinya tertarik ke kita.
Berangkat dari toilet tersebut, Arjong mendekati pasien yang sedang sekarat dan berusaha menjadi pacarnya, agar saat pasien itu meninggal, hantunya dapat menemui Arjong. Sebelum rencana itu berhasil, Ibu Wei mengalami gangguan napas dan menjadi pasien mati otak. Tubuhnya hidup hanya karena alat medis yang menunjangnya, namun otaknya sudah tidak berfungsi. Dalam kesedihannya, Wei melepaskan ibunya dengan harapan ibunya dapat kembali menemui Wei setelah meninggal. Dan kejadian itu benar-benar terjadi. Wei melihat arwah ibunya berdiri menatap Wei. Dengan wajah sedih, ibunya mengucapkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh Wei. Setelah kejadian itu, ibunya tidak pernah lagi muncul di hadapan Wei. Telah kehilangan segalanya, Wei datang ke hadapan Arjong dan mengucapkan ide gila untuk melanjutkan penelitian mereka. Wei akan bunuh diri. Setelah menjadi hantu, ia akan kembali ke Arjong dan melanjutkan penelitiannya dari alam baka. Tentu Arjong menolak temannya mati. Namun sama gilanya, Arjong mengajukan dirinya yang akan mati, sedangkan Wei tetap hidup dan menjalankan penelitian. Mereka berdua saling berdebat dan tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya mereka meminta bantuan takdir dengan melemparkan koin. Takdir memutuskan Wei mati dan membantu Arjong melakukan penelitian dari alam baka. Sebelum Wei bunuh diri, ia menyiapkan surat agar Arjong tidak dicurigai. Dalam surat itu, ia mengatakan bahwa dirinya depresi karena ibunya meninggal. Selain itu, semua hal yang berkaitan dengan misi Cahaya Utara disembunyikan dengan sebaik mungkin. Singkat cerita, datanglah hari di mana Wei akan bunuh diri. การวิจัยอยู่โลกฝั่งนี้ กูสัญญาเว้ย Wei berhasil mengetahui apa yang dikatakan ibunya. Ibunya meminta ia untuk tidak melakukan hal yang membahayakan Wei. Dan karenanya, Wei enggan membunuh dirinya sendiri. Melihat temannya tidak sanggup bunuh diri, tiba-tiba Arjonglah yang bunuh diri. Tiga bulan berlalu semenjak kematian Arjong. Namun arwah Arjong tidak kunjung menampakkan diri ke hadapan Wei. Ibu dan pacar Arjong masih mempertanyakan kenapa Arjong meninggal. Namun walaupun Wei tahu, ia tidak dapat menjawab pertanyaan mereka. Dalam keputusasaan, Wei pergi ke atap untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba, ada kekuatan tak kasat mata yang menyelamatkan Wei. Sejak saat itu, Wei berusaha berkomunikasi dengan Arjong, namun tidak bisa. Dari kejadian sebelumnya, Wei berasumsi bahwa kekuatan Arjong dapat meningkat apabila Wei dalam bahaya. Dan karenanya, Wei melakukan hal gila. Ia mencoba memotong jarinya dengan memotong kertas. Namun tiba-tiba alat itu terbang dengan sendirinya. Asumsi Wei terbukti benar. Kekuatan Arjong kembali meningkat. Kini ia dapat berkomunikasi dengan Wei melalui tulisan, walaupun sebatas jawaban singkat. Ada beberapa fakta yang Wei dapatkan. Yang pertama, Arjong tidak dapat melihat hantu lain. Kedua, Arjong hanya bisa melihat sesuatu di sekeliling Wei. Ketiga, selama ini Arjong tidak dapat melihat apapun. Ia baru bisa melihat saat Wei ingin bunuh diri. Dari beberapa fakta tersebut, Wei menyimpulkan bahwa kekuatan Arjong meningkat saat Wei dalam bahaya. Selain fakta tersebut, Arjong menuliskan kata yang tidak diketahui artinya, yaitu pantai dan pergi. Untuk melanjutkan penelitiannya, Wei pergi menemui ibu Arjong. Wei mengatakan bahwa arwah Arjong tidak tenang. Hal itu membuat ibunya sedih dan menangis. Dan tiba-tiba, bulu kuduk Wei naik dan lampu berkedip dengan sendirinya. Kekuatan Arjong tampak meningkat saat ibunya sedih. Setelah pulang dari rumah Arjong, Wei kembali berkomunikasi dengan Arjong.
Arjong nampak ingin menyudahi eksperimen yang dimulai olehnya karena ia tidak ingin menyakiti orang lain. Dengan tegas, Wei menolak hal itu. Namun Arjong tidak mempedulikannya. Setelah itu, Arjong kembali menuliskan kata pantai dan pergi. 3 hari berlalu semenjak kejadian di rumah Arjong. Arjong tidak lagi nampak dan berkomunikasi dengan Wei. Karenanya, Wei kembali akan memotong jarinya. Dan yang terjadi, 2 jari Wei putus. Karena kebodohannya, jari Wei pun dioperasi. Dan setelah operasi selesai, Wei bertemu dengan Mei. Mei menanyakan laptop Arjong yang hilang setelah kematiannya. Wei berbohong dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu di mana laptop itu berada. Namun ternyata, Mei sudah menemukan laptop Arjong di ruangan Wei dan membawanya ke rumahnya. Untuk itu, Wei pergi ke rumah Mei dan kembali berbohong bahwa laptop itu baru ditemukannya beberapa hari yang lalu. Dan dengan polosnya, Mei mempercayai kata-kata Wei. Mei dan Wei menebak password laptop Arjong, namun terus-menerus gagal. Mei merasa bersalah karena selama ini ia tidak tahu alasan Arjong meninggal. Bahkan sebagai seorang pacar, ia tidak tahu password pacarnya itu. Mei pun menangis dan Wei memeluk Mei. Dan tiba-tiba, laptop Arjong terbuka dengan sendirinya. Begitu pula video saat Arjong bunuh diri. Sebelum diketahui Mei, Wei membawa laptop itu dan pergi. Wei masuk ke dalam lift dan berkomunikasi dengan Arjong. Ia memarahi Arjong yang dianggap tidak lagi ingin melanjutkan eksperimen mereka berdua. Tidak mempedulikan perkataan Wei, Arjong meminta Wei memberitahukan kebenarannya kepada Mei. Wei tidak menuruti permintaan itu dan berniat membuat Mei untuk hidup dalam rasa bersalah selamanya. Dan tiba-tiba, Arjong menggerakkan lift untuk membunuh Wei, namun Wei berhasil selamat. Kejadian itu membuat Wei mendapatkan kesimpulan baru. Kekuatan Arjong meningkat sebanding dengan rasa dendam pada dirinya. Untuk itu, Wei mengundang Mei ke kantornya, membuatnya pingsan dan memperkosanya. Sebelum rencananya berhasil, Arjong menghempaskan Wei menjauhi Mei. Bukannya takut, Wei malah senang saat kekuatan Arjong bertambah. Sampai akhirnya, Arjong berhasil menampakkan wujudnya di hadapan Wei. Namun Arjong yang dendam kepada Wei terus menyakitinya dan membuatnya terluka. Arjong bahkan melemparkan Wei dari atap gedung dan membuat kakinya patah. Bukannya lari ketakutan, Wei terus membuat vlog rekaman untuk penelitiannya. Arjong pun menarik Wei dan masuk ke kamar mayat. Dengan kekuatannya semakin meningkat, Arjong masuk ke dalam mayatnya sendiri. Lagi-lagi, Wei yang sudah kerasukan dengan penelitiannya berusaha merekam kejadian itu. Bukannya lari ketakutan karena ada mayat yang mau membunuhnya. Setelah berhasil masuk ke dalam tubuhnya sendiri, Arjong marah dan mencekik Wei hingga Wei sampai di alam yang sama dengan Arjong. Di alam baka, pikiran Arjong tidak terpengaruh dengan dendamnya. Arjong merasa bersalah bahwa dirinya telah dibutakan oleh dendam dan menjadi seorang monster. Ia meminta Wei untuk menghentikan penelitiannya agar tidak ada lagi orang lain yang terluka. Setelah Arjong memohon, akhirnya Wei berjanji untuk menghentikan penelitian itu. Kembali ke alam nyata, Wei dalam keadaan sekarat sementara mayat Arjong berusaha melakukan pertolongan pertama agar jantung Wei kembali berdetak. Setelah membuat temannya kembali hidup, Arjong pergi meninggalkan mayatnya dan menghilang. Waktu pun berlalu, Wei kini hidup dengan kaki yang pincang. Izinnya sebagai dokter dicabut karena perbuatannya selama ini. Di sisi lain,
Wei mengajukan penelitian hantunya untuk menjadi karya ilmiah. Namun penelitian itu ditolak karena dianggap tidak valid. Ia pun menghapus semua penelitian tentang cahaya utara. Beberapa hari kemudian, Wei menemui Mei dan memberikan tutup Arjong sembari meminta maaf tentang kejadian sebelumnya. Mei memaafkan Wei karena tahu kondisi mental Wei yang tidak stabil pada saat itu. Mei juga bercerita bahwa di hari itu, Mei bermimpi bertemu Arjong di pantai. Arjong tidak berkata apapun dan hanya tersenyum ke arah Mei, sembari memegang majalah eksperimen dengan wajah Arjong dan Wei di sampulnya. Mendengar hal itu, Wei merasa lega karena ia tahu bahwa sahabatnya itu telah bahagia di alam lain. Sekian alur cerita film Ghost Lab tahun 2021. Untuk sahabat sinema yang mau request film lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Dan supaya kalian gak kelewatan alur cerita film menarik lainnya, langsung aja diketik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk follow semua akun media sosial sinema. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!